Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan eh, hasil penelitian kami yang berjudul Analysis of Financial Statements, Fraud Using the Fraud Hexagon Perspective on Family Company. Nah, pada penelitian ini kami berempat, jadi dengan Ketua Nur Wahidatur Rohmah, Bu Lili Andriani, saya sendiri Barkah Susanto, dan Bu Nur Laila Yuliani. Eh, Permasalahan yang pertama, jadi dari background penelitian ini, yaitu kita semua tahu bahwa laporan keuangan itu menjadi salah satu indikator penting di dalam menggambarkan posisi dan kualitas kinerja keuangan suatu perusahaan. Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang menarik perhatian, yaitu bahwa tidak semua perusahaan itu bersedia menaati atau menegakkan aturan sesuai standar dan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi ini dilakukan oleh perusahaan hanya demi ingin terlihat baik dalam kinerjanya. Dan ini tidak sedikit juga pihak manajemen perusahaan yang cenderung terdorong melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan informasi yang tertera di laporan keuangan menjadi tidak berkualitas, tidak relevan, dan tidak handal. Nah, kemudian dari beberapa permasalahan ini muncul permasalahan-permasalahan yaitu antara prinsipal dan agent, sehingga nanti dari teori agensi ini muncul beberapa teori, perkembangan teori yang muncul setelahnya. Nah, perkembangan teori yang muncul, jadi antara konflik kepentingan yang timbul antara pemegang saham, yaitu sebagai prinsipal dengan manajer, sebagai agennya, yang dibahas di dalam satu teori agensi. Dalam masalah keagenan ini timbul konsekuensi manajemen laba, sehingga di situ menaikkan atau menurunkan laba perusahaan untuk tujuan tertentu. Salah satu bentuk manajemen laba atau kegiatan-kegiatan ini yaitu fraudulent financial statement atau financial statement fraud, atau juga yang sering kita kenal dengan penipuan laporan keuangan. Dari beberapa kegiatan tersebut muncul beberapa teori. Yang pertama yaitu ada fraud triangle theory. Jadi ini dilakukan atau ditemukan oleh Casey yang mengemukakan bahwa pemicu seseorang melakukan fraud yaitu ada 3. Yang pertama ada pressure, yang kedua ada opportunity, dan yang ketiga ada rationalization. Kemudian berkembang lagi dilakukan oleh Wolf. Nah, ini menambah satu faktor tambahan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan fraud, yaitu adalah capability. Nah, ini kemudian fraud teori ini berkembang menjadi fraud diamond teori. Kemudian yang terakhir adalah fraud hexagon teori, di mana di situ mengembangkan teori fraud diamond dan menambahkan faktor kompetensi dan di situ arogansi yang dikenal dengan the Gold Fraud Pentagon. Nah, kemudian tahun 2019 lagi dikembangkan dengan faktor collusion. Nah, ini yang menjadi satu teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan atau metode yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu sampel penelitian, bahwa sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, juga termasuk di dalam family firm. Kemudian
Perusahaan ini juga tidak melakukan delisting serta akuisisi selama periode 2017 sampai 2021. Kemudian instrumen penelitian bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode observasi pada pernyataan laporan keuangan yang di dalam satu bentuk annual report. Kemudian analisis data yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Jadi langkah pengujiannya yang dilakukan diantaranya dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Kemudian hasil secara lengkap akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Nah, jadi ini hasil dari uji determinasi, kemudian hasil uji F, dan hasil regresinya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa masing-masing variabel ini berpengaruh, ada yang berpengaruh maupun ada yang tidak, baik secara positif maupun secara negatif. Sehingga dari uji ini bisa disimpulkan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap financial statement fraud. External pressure memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial statement fraud, yang berarti bahwa financial target juga tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud, serta ada beberapa variabel-variabel lain yang bisa dilihat dari hasil penelitian kami. Sehingga di sini CEO, duality itu juga tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud, serta yang terakhir koneksi politik juga tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Demikianlah presentasi dari penelitian kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.